Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala. Ini merupakan pertemuan kedua pada kesempatan yang pagi yang berbahagia ini, masih dalam pembahasan yang bertema Majelis Bulan Ramadan. Dan kita sudah terhubung bersama guru kita, Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala, sudah terhubung melalui aplikasi Skype dari Pondok Pesantren Intan Ilmu Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga para pemirsa Asil TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang ada pada beliau dan juga untuk seluruh guru-guru kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Untuk pemirsa Asal TV dimanapun antum dan antuna berada, setelah penyampaian materi oleh guru kita, selanjutnya kita akan membuka kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat bagi yang mempunyai pertanyaan seputar tema yang akan disampaikan oleh Ustadz, atau mungkin seputar persoalan yang lain, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat atau juga pesan WhatsApp di nomor interaktif kita 0811 755 0606. Baik, selanjutnya kita akan persilakan kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan, saya tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 7 Ramadhan 1442 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam pembacaan kitab Majalisu Syahri Ramadhan, Majlis Bulan Ramadhan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat,
rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu taala, para pemirsa Asyil TV dan kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita membahas al-majlisus tsani, majlis yang kedua, fi fadlis siyam, dalam keutamaan atau tentang keutamaan berpuasa. Penulis Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa puasa adalah termasuk ibadah yang agung dan ketaatan yang sangat tinggi, dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan puasa. Yang pertama yaitu annallaha kataba ala jami'il umam wa faradahu alaihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala katabahu, Allah telah mewajibkan puasa tersebut atas seluruh umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya atas mereka. Hal ini sebagaimana ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, penulis, mengatakan walaula annahu ibadatun 'azimatun la ghina lil khalqi 'anit ta'abbudi biha lillahi. Kalau seandainya dia bukan ibadah yang agung, maka tidak berguna untuk seluruh makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma yatarattabu 'alaiha min thawabin ma faradahu Allahu 'ala jami'il umam. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari pahala, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan wajibkan atas seluruh umat. Maksudnya begini, kalau seandainya ibadah puasa ini bukan ibadah yang agung dan bukan mendatangkan pahala yang besar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewajibkannya kepada seluruh umat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya kepada seluruh umat. Ini menunjukkan keagungan dan keutamaan ibadah puasa. Kemudian penulis mengatakan termasuk dari keagungan dan keutamaan ibadah puasa adalah annahu sababun limaghfiratiz dzunub wa takfiris sayyi'at, bahwasanya dia adalah penyebab untuk diampuninya dosa-dosa dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Bentar ya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, jadi keutamaan ibadah puasa yang lain, ibadah puasa adalah penyebab pengampunan dosa dan penghapusan kesalahan-kesalahan. Kemudian penulis membawakan dalil, fa fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni untuknya apa saja yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yakni imanan billahi wa ridhan bi fardhiyati shaumi alaihi. Yang dimaksud berpuasa karena iman adalah berpuasa karena beriman kepada Allah dan rela dengan kewajiban berpuasa tersebut. Wahtisaban li thawabihi wa ajrihi lam yakun kalihan li fardhihi wala syakan fi thawabihi wa ajrihi. Dan yang dimaksud dengan berpuasa karena berharap pahala adalah berharap ganjaran dan pahala, tidak membenci kewajiban puasa, tidak ragu terhadap pahala puasa tersebut. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau berpuasanya seperti ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu darinya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, penulis membawakan dalil yang kedua akan hal ini, bahwa puasa penyebab pengampunan dosa-dosa dan penghapusan kesalahan-kesalahan. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, dan berpuasa pada bulan Ramadan kepada berpuasa pada bulan Ramadan yang akan datang penghapus dosa-dosa di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Ini hadis juga menunjukkan bahwasanya berpuasa Ramadan kepada puasa Ramadan selanjutnya adalah penghapus dosa. Kemudian penulis Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan keutamaan puasa yang ketiga. Beliau mengatakan anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyanin bal yu'tas shaimu ajrahu bighairi hisab. Bahwa pahala puasa tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu, akan tetapi orang yang berpuasa diberi pahalanya tanpa hisab. Orang yang berpuasa diberi pahalanya tanpa hisab. Ini menunjukkan keutamaan puasa yang sangat luar biasa. Kemudian beliau membawakan dalil fafis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amali bani adam lahu illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Lis-saimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi saumihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Yang artinya
Di dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam miliknya. Maksudnya, setiap amalan anak Adam itu ada pahala yang disediakan untuknya dan sudah terhitung pahalanya, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku, yaitu milik Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Artinya pahala puasa di sini hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Maka dari sinilah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dan ulama-ulama sebelumnya menyebutkan pahala puasa tanpa batas. Tidak ada yang mengetahui batasan pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun amalan-amalan lain maka diketahui oleh manusia, seperti bersedekah, sebagaimana dalam hadis dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 261, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang-orang yang bersedekahkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 bulir, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap bulir tersebut menumbuhkan 100 biji, berarti 700. Ada hitungan pahala dari pahala puasa, hitungan pahala dari pahala sedekah. Amalan lain diantaranya juga yang terdapat hitungan pahalanya dan kita mengetahuinya adalah yaitu baca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dengan 10 kali lipat. Ya, berarti setiap orang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan membacanya 10, mendapatkan pahalanya 10 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berarti dia mendapatkan 190 hasanah, pahala kebaikan. Maka ini ada hitungan-hitungannya. Ini adalah hitungan-hitungannya. Nah, sedangkan pahala puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud bahwa pahala puasa la yataqayyadu bi'adadin muayyan, tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu, akan tetapi diberikan pahala puasa tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lanjutan arti dari hadis tadi, dan puasa adalah benteng, maka jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath dan bertengkar. Jika salah seorang menghinanya atau mengajaknya bertengkar, maka ucapkanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa, dan demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih baik di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan yang dia berbahagia dengan keduanya. Jika berbuka, bahagia dengan berbukanya. Jika bertemu dengan Tuhannya, bahagia dengan puasanya, yaitu pahala puasanya.
Taib. Kemudian penulis Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan hadis riwayat Muslim. Kullu amali ibni Adam lahu yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati dhi'f. Setiap amalan anak Adam miliknya dilipatkan satu kebaikan dengan 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kecuali puasa, dan sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Ya, karena aku. Nah, ini kata Imam Ibnu Utsaimin, hadis ini yang agung ini memiliki keutamaan puasa dari beberapa sisi. Hadis-hadis yang agung yang kita baca tadi. Al-awwal, yang pertama, annallah khassa li nafsihi shauma min baini sairil a'mal. Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya dibandingkan seluruh amalan-amalan lain. Wa dzalika li syarafihi 'indahu wa mahabbatuhu lahu. Hal itu karena puasa memiliki keutamaan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhuhurul ikhlasi lahu subhanahu fihi. Dan juga karena puasa nampak keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Orang yang berpuasa itu orang yang ikhlas, tidak bisa riya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dia akan dia akan berpuasa tanpa ada yang tahu. Sekarang kita berhadapan dengan seseorang, apakah kita tahu dia puasa atau tidak? Tidak tahu. Ya. Nah, itulah keikhlasan, karena semakin rahasia semakin ikhlas, semakin tersembunyi semakin ikhlas. Li'annahu sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih la yattali' 'alaihi illallah. Karena yang namanya puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innas shaima yakunu fil mawdhi'il khali minan nas mutamakkinan min tanawuli ma harramallahu alaihi bis-shiyam fala yatanawalu. Orang yang berpuasa dia terkadang berada di sebuah tempat yang kosong. Sekarang saya di dalam Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tidak ada yang mengetahui saya. Sanggup dia untuk mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat berpuasa, tetapi dia tidak mau mengkonsumsinya. Seorang di dalam kamar, dia sanggup untuk makan, minum, tetapi dia tidak mau mengkonsumsinya. Tidak mau mengkonsumsinya. Kenapa? Karena li'annahu ya'lamu annahu lahu rabban yattali'u 'alaihi fi khalwatihi. Karena dia meyakini bahwa dia memiliki Tuhan yang melihatnya di dalam kesendiriannya. Wa qad harrama 'alaihi dzalik fayatrukahu lillah khaufan min 'iqabihi wa raghbatan fi thawabihi. Dan dia meninggalkan akan hal itu, dan Allah telah mengharamkan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, maka dia tinggalkan karena Allah. Disebabkan karena takut akan siksanya dan berharap pahalanya. Nah, inilah keikhlasan. Inilah keikhlasan. Nah, kemudian penulis mengatakan, famin ajli dzalika syakarallahu lahu hadzal ikhlasa wa ikhtassa bi siyamahu li nafsihi. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala mensyukuri untuk orang yang berpuasa tersebut keikhlasannya ini dengan cara mengkhususkan puasanya untuk dirinya sendiri dari seluruh amalan-amalannya.
Oleh sebab itulah Allah berfirman, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Bahwa ia, orang yang berpuasa, meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, wa tadhharu faidatu hadzal ikhtisas yaum al-qiyamah kama qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu 'abdahu wa yuaddi ma 'alaihi minal madhalim min sa'iri 'amali hatta idza lam yabqa illa as-shaum yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madhalim wa yudkhiluhul jannata bis-shaum. Ini subhanallah. Dan faidah pengkhususan ini akan nampak pada hari kiamat, bahwa puasa itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedahnya akan nampak nanti pada hari kiamat. Bagaimana nampaknya pada hari kiamat? Sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah, seorang ahli hadis, yang mana perkataan ini dinukilkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Sufyan bin Uyainah mengatakan, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap hambanya dan akan menunaikan apa yang merupakan tanggung jawab hamba tersebut dari kezaliman atas seluruh amalannya. Jadi gini, seorang hamba nanti pada kiamat dia akan bertanggung jawab atas kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia, dengan cara pahala-pahala amal salehnya dikurangi, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sampai jika tidak tersisa pahalanya kecuali puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menanggung atasnya apa yang tersisa dari kezaliman dan memasukkannya ke dalam surga dengan amalan puasanya. Ini menunjukkan bagaimana amalan puasa sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan mengganjarnya. Nanti pahala puasa akan terlihat pada hari kiamat, ketika orang-orang bayar kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia dengan membagi-bagikan pahala kepada orang yang pernah dia zalimi. Ya, kepada orang yang pernah dia zalimi. Kemudian jika pahalanya sudah habis, tinggal pahala puasa, maka Allah menanggung kezaliman yang pernah dia lakukan tersebut dan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dengan pahala puasanya. Nah, ini sangat luar biasa yang didapati dari orang yang berpuasa. Kemudian dari hadis ini yang kedua, kata penulis, annallaha qala fis shaum wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang puasa, aku yang akan mengganjarnya. Fa'adhafa al-jazaa ila nafsihi al-karimah bi anna al-a'mal as-salihah yudha'afu ajruha bil 'adad. Maka Allah menyandarkan ganjaran kepada dirinya yang maha pemurah. Karena amalan-amalan saleh dilipatkan pahalanya dengan jumlah bilangan tertentu. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 dha'f ila adhafin katsirah. Satu amal saleh dengan 10 kebaikan, dengan 10 pahala dilipatkan lagi menjadi 700 lipat, dilipatkan lagi menjadi berlipat-lipat. Artinya ada hitungan-hitungannya. Amma shaum, adapun puasa,
maka innallaha adhafal jazaa alaihi ila nafsi. Allah menyandarkan pahala atas puasa kepada dirinya, min ghairi i'tibari adadin, tanpa ada batasan jumlah bilangan berapa pahala puasa tersebut. Wa huwa subhanahu akramul akramin wa ajwadul ajwadin wal atiyatu biqadri mu'tiha fayakunu ajras saimi aziman katsiran bila hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemurah dari seluruh yang pemurah, Maha dermawan dari seluruh yang dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala dan pemberian sesuai dengan orang atau zat yang memberinya. Maka akhirnya pahala puasa besar banyak tanpa ada hitungan. Pahala puasa besar banyak tanpa ada hitungan. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan lagi, wasiyamu sabrun ala ta'atillah wa sabrun an maharimillah wa sabrun ala aqdarillahil mu'limah minal ju'i wal 'atash wa dha'fil badan wan nafs. Dan yang namanya berpuasa adalah di dalamnya terdapat 3 kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan sabar atas takdir-takdir Allah yang buruk berupa lapar, haus, lemahnya badan dan juga jiwa. Kemudian penulis mengatakan faqad ijtama'at fihi anwa'us sabri tsalatsah wa tahaqqaqa an yakuna as-sa'imu minas sabirin. Terkumpul di dalam puasa 3 macam kesabaran dan terrealisasi bagi orang yang berpuasa termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan pahala kepada orang-orang yang sabar, pahala mereka tanpa hitungan. Surat Az-Zumar ayat 10. Artinya gini. Mohon maaf sebentar, saya matikan AC. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar, orang yang berpuasa di dalam dirinya ada 3 kesabaran. Orang yang berpuasa di dalam dirinya ada 3 kesabaran. Makanya puasa pahalanya tanpa batas, sabar pun pahalanya tanpa batas. Ya. Karena di dalam puasa terdapat 3 jenis kesabaran. Nah, ini yang kedua faedah dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi. Yang ketiga kata penulis, anna sauma junnatun ay wiqayatun wa sitrun yaqis saima minal lagwi war rafath. Walidzalika qala fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Bahwa puasa itu adalah benteng, tameng, penutup yang menjaga orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan juga perbuatan rafath. Perbuatan sia-sia diantaranya membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Perbuatan sia-sia diantaranya terlalu banyak tidur, mendengarkan musik,
mendengarkan nyanyian lagu yang bermusik. Kemudian perbuatan sia-sia lainnya adalah membuang-buang waktu tanpa ada mendatangkan kebaikan dunia ataupun pahala di akhirat. Nah, ini adalah salah satu dari perbuatan sia-sia, dan puasa menjaga orang dari itu. Kemudian puasa menjaga orang juga dari rafath. Rafath adalah al-kalamul fahish, yaitu perkataan yang keji, perkataan yang kotor, perkataan yang berkaitan dengan persetubuhan lelaki dan perempuan, perkataan yang berkaitan dengan perempuan, dan seterusnya. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi mengatakan, maka jika hari puasa salah seorang dari kalian, janganlah dia berbuat rafath. Rafath tadi yang sudah saya jelaskan, dan janganlah dia berteriak, bertengkar. Wa yaqihi aidan minan nar, dan puasa juga menjaga dia, membentengi dia, mentamengi dia dari api neraka. Walidzalika rawal Imam Ahmadu bi isnadin hasanin an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Oleh sebab itulah Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang hasan meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu tameng seorang hamba berlindung dengannya dari api neraka. Seorang hamba berlindung dengannya dari api neraka. Ini faedah yang ketiga dari hadis yang disebutkan tadi. Faedah yang keempat, anna khulufa famis saimi atyabu indallah min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari minyak wangi misk. Di anna min atharis siyam, karena dia adalah bekas dari puasa. Fa kana tayyibatan indallahi subhanahu wa mahbubatan lahu. Maka dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dalil ala 'azimi sya'ni as-siyam 'inda Allah, hatta inna syai'al makruha al-mustakhbatha 'inda an-nas yakunu mahbuban 'inda Allah wa tayyiban liqaunihi nasha'a an ta'atihi bis-siyam. Dan ini menunjukkan agungnya kedudukan puasa di sisi Allah, sampai sesuatu yang dibenci dan dianggap buruk menurut manusia menjadi sesuatu yang dicintai di sisi Allah dan dianggap baik dikarenakan dia timbul dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berpuasa. Nah, ini juga pelajaran dari puasa, bahwasanya orang yang mengerjakan ibadah, maka meskipun dilihat manusia itu jelek, buruk, lusuh, berdebu, tetapi di sisi Allah terhormat. Seperti orang yang berwukuf di Arafah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Unzuru ibadi ja'uni syu'than ghubra." Lihat wahai para malaikat, hamba-hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan penuh dengan debu, lusuh. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah." Wahai hamba-hambaku, silahkan kalian pulang dari Arafah ini menuju Mekah kembali dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kalian, dan dalam keadaan doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi ukuran bukan lusuh debunya dipandang manusia, tetapi amalan tersebut karena timbul kelusuhan dan penuh debu tersebut timbul dari ibadah kepada Allah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala
menjadikan amalan tersebut dicintainya. Sama dengan puasa. Bau mulut kita yang sedang berpuasa ini terkadang kita merasakannya, kita sendiri merasakannya. Ya, apalagi manusia. Tetapi karena bau mulut tersebut timbul dari beribadah kepada Allah, maka dia termasuk yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan lain seperti jihad misalkan. Jihad, orang berjihad, bukankah nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan penuh dengan luka, kemudian yang keluar darah, warna darah, tetapi baunya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak wangi misik. Nah, ini menunjukkan bagaimana orang yang berpuasa, orang yang mengerjakan ketaatan, kemudian timbul sesuatu yang buruk dianggap manusia dari dirinya, maka itu tidak buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya al-khamis, yang kelima, anna lis-shaimi farhatan, farhatan 'inda fitrih wa farhatan 'inda liqa'i rabbih. Bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama saat berbuka karena hilang rasa lapar, rasa haus. Dan kebahagiaan yang kedua saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan pahala dari amalan puasanya. Kemudian penulis mengatakan, amma farhuhu 'inda fitrihi fa yafrahu bima an'ama Allahu 'alaihi minal qiyam bi ibadati siyam alladhi huwa afdalul a'malis salihah. Adapun kegembiraan saat berbukanya adalah, maka orang yang berpuasa dia bergembira dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atasnya berupa mengerjakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa tersebut adalah seutama-utama amal saleh. Kemudian penulis mengatakan, wa kam unasin hurimu falam yasumu. Berapa banyak orang yang terlarang, akhirnya mereka tidak berpuasa. Mungkin karena kesehatannya dia terlarang, akhirnya dia tidak berpuasa. Wa yafrahu bima abahallahu lahu minat ta'am wasyarab wan nikah alladzi kana muharraman alaihi halas siyam. Dan kemudian juga orang yang berpuasa tersebut dia bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan berupa makanan, minuman, bersetubuh yang diharamkan saat dalam keadaan berpuasa untuknya, yang diharamkan atasnya saat dalam keadaan berpuasa. Nah, wa amma farahuhu 'inda liqa'i rabbih fa yafrahu bi shaumihi hina yajidu jazaahu 'inda Allah ta'ala muwaffaran kamilan wa fi waqtin huwa ahwaju ma yakunu ilaihi hina yuqal aina as-saimun la liyadkhulul jannata min babir rayyan alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Adapun kegembiraannya saat bertemu dengan Tuhannya, maka orang yang berpuasa gembira dengan puasanya ketika ia mendapati ganjaran atas puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala secara lengkap dan sempurna pada waktu sangat diperlukan olehnya untuk mendapatkan pahala tersebut, yaitu ketika nanti di hari kiamat dikatakan mana orang-orang yang berpuasa agar mereka masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan yang tidak memasukinya seorang pun kecuali mereka. Tidak ada masuk seorang pun selain mereka, maksud saya. Tidak ada yang masuk seorang pun selain mereka.
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan wa fi hadzal hadits irsyadun lis-shaim idza sabbahu ahadun aw qatalahu alla yuqabilahu bil mithl li'alla yazdada as-sibab wal qital. Dan di dalam hadis ini terdapat petunjuk untuk orang yang berpuasa. Jika seorang menghinanya atau mengajak bertengkar dengannya, maka janganlah dia untuk melawannya dengan yang semisalnya, atau melawannya dengan yang semisal, atau membalasnya dengan yang semisal dengannya, agar tidak bertambah penghinaan, perkelahian, wa alla yad'uf amamahu bisukut bal yukhbiruhu bi annahu sha'im, dan agar orang yang berpuasa tersebut tidak lemah di hadapannya dengan diam saja, tetapi memberitahukannya bahwa ia sedang berpuasa. Isyaratun ila annahu lan yuqabilahu bil mithl ihtiraman lis-shaum la ajzan 'anil akhdhi bis-sa'a. Ini sebagai isyarat bahwa dia tidak akan pernah membalasnya dengan yang semisalnya untuk menghormati puasa, bukan karena lemah membela diri, ya. Wa hina idzin yanqati'us sibab wal qital, maka pada saat itu berhentilah penghinaan dan juga perkelahian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 35, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Lawanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka jika antara engkau dan dia terdapat permusuhan, maka seakan-akan dia adalah penolong yang dekat, dan tidaklah mendapati hal itu kecuali orang-orang yang sabar, dan tidaklah mendapati hal itu kecuali orang-orang yang mempunyai bagian yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu adab berpuasa, apabila ada orang yang menghina, mengejek, mengajak bertengkar, maka ucapkan saya sedang berpuasa, untuk memberitahukan bahwa dia sedang menghormati puasanya, bukan karena lemah melawannya. Kemudian penulis mengatakan wa min fadhailis shaum annahu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah, dan termasuk dari keutamaan puasa bahwa puasa akan memintakan ampun bagi orang yang berpuasanya pada hari kiamat, yang disebut dengan syafaat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga oleh Imam At-Tabarani dan Imam Hakim, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim, kemudian disepakati oleh Imam Az-Zahabi, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan membaca Al-Quran, kedua-duanya akan memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, bagaimana bentuk syafaat puasa kepada seorang hamba?
puasa akan berkata, Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyahwa wasyaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku larang orang ini makan dan syahwatnya, maka ampunilah dia. Berikanlah syafaatku ke dalam dirinya. Maksudnya ampunilah dosa-dosanya. Karena yang namanya syafaat itu maksudnya adalah su'alut tajawuzi 'anil ghair. Meminta ke pengampunan dosa atas orang lain. Itu namanya syafaat. Meminta pengampunan dosa atas orang lain. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Qur'an berkata, mana'tuhun nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi. Qala fayashfa'an. Nah, kemudian Al-Qur'an juga berkata, aku larang dia untuk tidur di malam hari, maka berikanlah syafaatku pada dirinya. Artinya ampunlah dosa-dosanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah yang dimaksud kedua amalan tersebut, memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian penulis mengatakan bahwa keutamaan puasa tidak bisa diketahui atau tidak bisa didapatkan sampai orang yang berpuasa tersebut mengerjakan adab-adab puasa. Keutamaan puasa tidak bisa didapat sampai orang yang berpuasa tersebut mengerjakan adab-adab puasa. Maka bersungguh-sungguhlah untuk memaksimalkan puasa, untuk menjaga batasan-batasan puasa, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan puasa yang diremehkan ataupun dalam peremehan saat berpuasa. Seperti orang tidak banyak berzikir saat berpuasa, tidak banyak beribadah saat berpuasa, mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat saat berpuasa. Nah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tersebut. Jadi kita di pasal yang kedua ini mempelajari keutamaan puasa, dan Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan keutamaan puasa tersebut tidak didapatkan kecuali bagi siapa yang mengerjakan puasa dan mengerjakan adab-adabnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menyempurnakan puasa, untuk menjaga batasan-batasan puasa. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Kita kembalikan acara kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Nah, Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Dan selanjutnya kita persilahkan kepada pemirsa Asal TV, rahimani wa rahimakumullah, bagi yang mempunyai pertanyaan atau mungkin ingin berkonsultasi bersama Ustaz kita, bisa mengirimkan pertanyaannya berupa pesan singkat atau juga pesan WhatsApp di nomor 0811 755 0606. Dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Kita akan bacakan satu persatu insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah doa aku mohon jadikanlah sebaik-baik umurku hingga akhirnya, sebaik-baik perbuatanku hingga kesudahan, dan sebaik-baik masaku hingga menjumpai Allah. Cukupkanlah kami dengan yang halal, jauhkan kami dengan yang haram, dan cukuplah kami dengan karunia-Mu, aku bergantung kepada selain-Mu. Apakah bacaan doa ini ada tuntunannya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun hadis yang disebutkan tadi adalah hadis adapun yang disebutkan tadi doanya boleh dibaca. Ya, boleh dibaca. Dan yang saya ketahui hadisnya berbunyi Allah makfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Itu lafaz yang saya ketahui. Ya Allah, cukupkan aku dengan kehalalan yang Engkau berikan dari hal-hal yang Engkau haramkan, dan kayakan aku dengan karuniamu dari selainmu. Ini hadis sahih dan termasuk dari hadis untuk membayar hutang. Akan tetapi lafal di awal saya tidak tahu apakah dia sahih sebagai hadis atau tidak, tetapi boleh dibaca untuk seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan sekaligus yang disampaikan. Yang pertama, mana yang lebih susah mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat Ustaz? Dan yang kedua, apa yang harus kita bayangkan ketika berzikir manakala kita tidak tahu bagaimana Allah? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah baik mengerjakan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan, dua-duanya disyariatkan dalam agama Islam. Mengetahui mana yang mudah itu tidak terlalu penting bagi seorang muslim. Yang penting adalah apabila ada perintah ketaatan kita kerjakan, dan apabila ada larangan maka kita jauhi. Adapun mana yang lebih mudah untuk mengetahui hal tersebut, ya tidak terlalu penting bagi kita. Tetapi kalau dilihat dari perbuatannya, maka meninggalkan yang haram lebih mudah daripada mengerjakan ketaatan. Karena meninggalkan yang haram cuma sekedar meninggalkan. Ya, adapun mengerjakan ketaatan perlu kekuatan, perlu uang, kadang-kadang perlu usaha, perlu niat dan seterusnya. Kemudian saat berzikir, apa yang kita bayangkan? Yang kita bayangkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa yang kita ucapkan, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Allah Maha Besar atas apa yang diciptakannya. Alam semesta ini dengan segala macam keindahannya dan kebagusannya dan kesempurnaannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bayangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan di dalam hati tentang kekuasaan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka yang harus kita lakukan adalah mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Itu yang harus kita lakukan dalam pikiran kita. Mensucikan Allah dari segala macam aib, dari segala macam kekurangan, dari segala macam kecacatan. Ya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka yang harus kita lakukan adalah kita membayangkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur atasnya. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Jadi bukan Allah yang kita bayangkan zatnya bagaimana, karena kita tidak bisa membayangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah melihatnya di dunia, mudah-mudahan kita bisa melihatnya di akhirat, dan kita tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala masyriku, dan kita juga tidak pernah kita hanya bisa mendengar dari kabar-kabar yang valid
tentang Allah, yaitu dari Al-Quran ataupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas kita ketika berzikir adalah memahami apa yang kita baca, bukan membayangkan tentang Allah, wujud atau zat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah. Bukan seperti itu. Orang berzikir adalah memahami apa yang dia baca dan meresapkannya di dalam hatinya. Wallahu a'lam. Nah. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti saudara kita yang bertanya melalui pesan WhatsApp. Nah, Mas, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin serupa, akan kita rangkum menjadi satu. Pertanyaannya, apabila wanita hamil atau menyusui yang belum bisa berpuasa di bulan Ramadan, apa wajib mengqadha puasanya atau cukup membayar fidyah saja, Ustaz? Mana pendapat yang lebih rajih? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun permasalahan hukum wanita hamil dan wanita menyusui saat berpuasa, maka yang pertama adalah wanita hamil dan wanita yang menyusui tetap disyariatkan untuk berpuasa jika sanggup. Tetap disyariatkan untuk berpuasa jika sanggup. Ya. Dan ini akan mengurangi tanggung jawab wanita hamil dan menyusui tersebut. Akan tetapi tentunya saat dia hamil, saat dia menyusui, kemudian dalam keadaan berpuasa, dia harus memaksimalkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehingga bayinya ataupun janinnya tidak kekurangan asupan makanan, baik di dalam janinnya ataupun saat menyusuinya. Dan beberapa perempuan yang dia hamil kemudian menyusui lalu berpuasa, maka sebagian perempuan tidak terjadi apa-apa, baik pada dirinya ataupun pada bayinya atau janinnya, tidak apa-apa. Jadi ini tergantung kepada keadaan si perempuan tersebut. Kalau seandainya perempuan tersebut tetap kuat, kemudian setelah berkonsultasi dengan tenaga medis kesehatan kandungan, bahwa ibu ini kuat untuk berpuasa saat hamil atau saat menyusui, maka dia tetap berpuasa. Kemudian apabila tidak sanggup atau khawatir terhadap dirinya, terhadap janinnya, terhadap bayinya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdi' as-shauma awis siyama." Sesungguhnya Allah membebaskan atas orang yang bersafar, wanita hamil dan wanita menyusui puasa. Diboleh tidak berpuasa kalau tidak sanggup. Nah, adapun kalau seandainya perempuan hamil dan menyusui tidak berpuasa karena tidak sanggup, maka dia permasalahan apa yang harus dia lakukan, apakah dia mengqadha puasanya ataukah dia membayar fidyah, ataukah mengqadha dan membayar fidyah. Ini khilaf di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa wanita hamil dan wanita menyusui jika tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh berbuka dan dia mengqadha di lain hari, karena dia semakna dengan orang yang sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang bepergian, maka boleh dia berbuka dan dia mengqadha di lain hari. Wallahu a'lam. Nah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Faris, ikhwan dari Palembang.
bagaimana menyikapi orang yang menzolimi kita dengan cara memperolok kita, Ustadz. Jika bukan karena Allah, sudah saya selesaikan orang itu dengan cara saya. Dan apa yang dimaksud dengan membela kehormatan kita, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seorang muslim yang dilakukan kezaliman pada dirinya, maka yang paling utama bagi dirinya adalah memaafkan dan berlapang dada, kemudian menahan amarahnya. Ini yang paling utama, memaafkan dan berlapang dada. Sebagaimana ayat Al-Quran, u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kalian untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang bersedekah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan lapang, dan orang yang menahan amarah. Ini menunjukkan bahwa orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, dia dijanjikan sebagai seorang yang bertakwa, yang diganjar pahala surga. Dan membalas kezaliman orang yang berbuat zalim terhadap kita di dunia, sedikit pahalanya dibandingkan memaafkan dan menahan amarah di akhirat. Sedikit pahalanya dibandingkan pahala di akhirat, dibandingkan orang yang memaafkan dan berlapang dada. Maka hendaknya seorang yang dizalimi, dia melakukan penahanan terhadap amarahnya, kemudian berlapang dada untuk memaafkannya, kemudian dia menjauhi agar tidak dizalimi lagi. Dan ini bukan sikap lemah, akan tetapi itulah yang ditunjuki dalam syariat Islam, bahwa orang-orang yang menahan amarah, merekalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan juga nasihatnya untuk kita semua. Semoga bisa mengerti untuk saudara kita yang bertanya dan kita semua mendengarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, dengan hamba Allah di Subang, Ustadz, apakah pahala orang yang mengkodok puasa Ramadan di bulan lain dan kegiatan lainnya sama nilainya dilipat gandakan dengan pahala yang sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan? Syukran, Ustaz. Coba ulangi. Apakah pahala orang yang mengkodok puasa Ramadan di bulan lain dan kegiatan lainnya sama nilainya dilipat gandakan dengan pahala yang sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentunya berbeda orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, dengan yang mengqadha puasa di lain hari, artinya di selain bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Akan tetapi dari sisi pahala puasa sama, ya, tetapi itu hanya sebatas mengqadhanya saja. Adapun amalan-amalan lain, saat berpuasa dia baca Quran, saat dia berpuasa dia berzikir, maka beda dengan amalan saat bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Naam. Ini tidak ada interaktif kan? Ini nggak ada interaktif kan? Nah, untuk hari ini kayaknya pertanyaan melalui WhatsApp, Ustaz. Oh iya, siap. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ana dari Payakumbuh.
Yang mau Ana tanyakan bagaimana hukumnya kalau seorang wanita hanya ke masjid untuk mendengarkan kajian saja, sedangkan sholatnya di rumah, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah tidak mengapa seorang perempuan sholat di rumah. Dan memang tempat yang lebih baik untuk seorang perempuan adalah sholatnya di dalam rumahnya. Sekarang misalkan begini, ada perempuan ikut tablik akbar, pengajian dari mulai jam 9 sampai jam 11. Kemudian dia pulang, dia tidak ikut sholat zuhur di masjid. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Karena tempat sholat perempuan adalah di masjid, di rumahnya. Beda hal kalau seandainya perempuan tersebut masih di dalam masjid dan sudah diiqomahkan, diazankan sholat. Ya, sudah diazankan sholat. Maka pada saat itu tidak boleh keluar kalau sudah diazankan sholat, sebagaimana larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, sampai sholatnya diiqomahkan, berarti dia ikut sholat di situ. Nah, itu beda, ya. Tetapi kalau seandainya dia pergi ke masjid dengar pengajian kemudian pulang, azan belum dikumandangkan, dia mau pulang, dia sholat di rumah saja, ini lebih baik. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustaz, pertanyaan melenceng dari tema. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan? Syukran Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wallahu alam, ini belum ada petunjuk yang menunjukkan akan hal ini. Boleh mengeluarkan zakat fitr atau fitrah namanya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Adapun di awal Ramadan, maka saya belum mengetahui ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pekerjaan para salafus saleh melakukan ini. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang dari Jambi, Ustadz. Bagaimana hukumnya kita sholat di belakang imam yang bacaannya tidak sesuai kaidah membaca Al-Quran yang benar? Apakah saya harus mencari masjid yang bacaan imamnya lebih bagus? Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa yang dimaksud dengan bacaan imam tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang benar? Apakah imamnya tidak mempunyai kesalahan-kesalahan yang fatal yang bisa merubah arti saat dia membaca Al-Quran? Ataukah hanya tidak fasih? Ataukah tidak sesuai ilmu tajwid? Ya, kalau seandainya imamnya dia mempunyai kesalahan-kesalahan yang fatal yang tidak yang akhirnya dengan bacaannya dia merubah arti dari apa yang dibaca, maka dia tidak berhak untuk menjadi imam, dan para makmum wajib mencari imam yang lebih baik dibandingkan orang ini, ya. Dan kalau seandainya tidak ada kecuali dia yang bisa, maka pada saat itu semoga tidak mengapa, ya. Tetapi kalau seandainya ada, maka wajib untuk diganti. Dan kalau seandainya ada dan tidak diganti, maka lebih baik dia mencari masjid lain yang memang mempunyai imam dengan bacaan yang benar, yang tidak merubah arti. Jadi batasannya adalah
yang mempunyai kesalahan fatal dalam pembacaan Al-Quran yang menyebabkan perubahan arti. Adapun makhrajnya tidak terlalu fasih, kemudian tajwidnya tidak terlalu pas, maka ini masih dimaafkan, ya, kecuali sampai pada merubah arti. Wallahu alam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan kita semua mendengarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana cara menasehati ibu Ana yang meninggikan kuburan ayah Ana yang kemarin sudah kembali 3 tahun yang lalu? Karena Ana tahu perbuatan itu terlarang, dan apakah perbuatan itu berpengaruh ke ayah Ana yang sudah meninggal, Ustaz? Syukron jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sang ibu dinasehati untuk tidak meninggikan kuburan. Tetapi jika sudah ditinggikan kuburan, kemudian dikhawatirkan nanti kalau ibunya menerima nasihat akan dibongkar, dirubah lagi kuburannya, akan menjadi gaduh di masyarakat, maka dibiarkan saja. Tetapi sang ibu dinasihati. Kemudian yang kedua, sang ayah tidak mendapatkan dosa atas penyelisihan terhadap sunnah di dalam perihal kuburan. Dan ini harus menjadi keyakinan bagi setiap muslim bahwa kuburan tidak boleh ditinggikan, kuburan tidak boleh dibangun, kuburan tidak boleh dikeramiki. Itu hadisnya sahih dan mutawatir. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, dan juga Nabi Muhammad SAW mengucapkannya sebelum meninggal. Berarti tidak ada penghapusan hukum atasnya. Ini harus dipahami oleh kaum muslimin. Dan apa yang terjadi di masyarakat harus dirubah. Dari kuburan-kuburan yang ditinggikan, dibangun dengan megah, diberi AC dan semisalnya. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan bermegah-megah. Beliau melarang untuk kuburan beliau dibangun, kemudian dijadikan sebagai tempat yang selalu diulang-ulang untuk diziarahi, ya, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'al qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id. 'Id artinya adalah yang diulang-ulang. Boleh berziarah kubur Nabi Muhammad SAW, tetapi diulang-ulang untuk waktu-waktu yang tertentu dengan keutamaan-keutamaan tertentu, maka ini memerlukan dalil. Maka belum ada petunjuk dari Rasulullah SAW untuk meninggikan kuburan, membangun kuburan, mengkeramiki kuburan. Yang ada bahkan sebaliknya, yaitu larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggikan kuburan tersebut. Ya, ini pertanyaan yang terakhir dan saya cukupkan dengan wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.